tentang Kampung Pancasila ini Pak Dandi? Seperti apa Pak? Baik, ya pada hari ini saya berada di Desa Wates, Kecamatan Daan Kudus ini untuk mencanangkan Kampung Pancasila. Ya, di mana ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan kami, Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bahwasanya untuk mengurangi daripada reaksi-reaksi atau pengaruh dari radikalisme dan intoleran di masyarakat harus kita giatkan untuk pencanangan Kampung Pancasila, supaya ya selama ini kita sudah agak tereduksi ya untuk pengalaman nilai Pancasila, supaya bisa dinaikkan lagi ya kegiatannya mereka mengamalkan Pancasila, baik di situ ada nilai ketuhanan, keimanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai musyawaratan, dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari Kodam 4 Diponegoro, khususnya di wilayah Jawa Tengah ini juga Bapak Pangdam memerintahkan kepada kami semuanya, jajaran Korem Kodim, untuk mencanangkan Kampung Pancasila. Ya, kebetulan pada hari ini di wilayah Kudus ini kita kali pertama kita laksanakan pencanangan di Desa Wates. Kemudian ke depan 3 bulan lagi kita kan juga canangkan 1 Koramil, 1 Kampung Pancasila, sehingga itu nantinya akan bisa mempengaruhi dari masyarakat untuk kembali sadar untuk mengamalkan nilai Pancasila. Sehingga harapannya adalah bisa mereduksi dari pengaruh-pengaruh radikal yang ada di wilayah kita ini. Terus terang di wilayah Jawa Tengah ini juga termasuk provinsi yang tinggi dalam arti untuk masalah radikalisme dan intoleran, sehingga itu juga merupakan pokok perhatian dari pimpinan untuk kita di wilayah Jawa Tengah khususnya. Demikian. Kalau di Jawa Tengah sendiri Pak dan Rem, apakah Kudus termasuk yang rawan terhadap gerakan-gerakan radikal? Saya rasa semua wilayah ini juga ada kemungkinan, sehingga kita juga harus berpikir dan bertindak dengan nyata dengan kita mencanangkan Kampung Pancasila ini ya. Karena mungkin kita lihat juga saat ini juga masalah-masalah teknologi juga sangat kuat pengaruhnya, utamanya kepada anak muda kita ini ya. Dia bisa belajar lewat YouTube, dia belajar lewat media sosial lain untuk dia bisa berbuat yang menyimpang ya dari nilai Pancasilaan. Gitu. Pak Dandan, selain pencanangan Desa Pancasila atau Kampung Pancasila ini, pelibatan aktif anggota TNI AD terhadap menghadapi resiko-resiko dari gerakan radikalisme ini bagaimana Pak? Oh, kita sudah selalu ya, kita dari pihak TNI AD di dalam hal pencegahan kita lakukan ya. Pencegahan itu kita bisa melihat ya, pencegahan itu artinya tuh sebelum kejadian mereka melakukan aksi kita bisa pembinaan pada mereka. Tetapi kalau penindakan itu sudah dalam fungsi dari pihak kepolisian, jadi kami hanya dalam penindakan itu di pencegahan dengan pembinaan ya. Sehingga nanti kalau untuk saat ini ada penangkapan, kemudian penindakan sudah di pihak kepolisian. Jadi kita aktif baik dari satuan kami di Babinsa, Koramil maupun dari pihak intelijen TNI AD untuk melakukan pencegahan dalam arti mereka-mereka yang terindikasi dalam radikalisme. Termasuk pengawasan Pak dan Rem. Langkah konkret lain untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Ya ini dengan cara kita mencanangkan kampung ini adalah langkah konkret kita supaya bisa mengurangi dari pengaruh dari mereka yang radikalisme itu, supaya mereka misalkan mungkin ini dibentuk di tempat yang kira-kira ini itu rawan terhadap radikalisme, pasti juga akan bisa membentengi masyarakat terhadap benteng mereka itu kan begitu. Itu mudahnya begitu mudahnya. Sangat apresiasi dan mendorong dan mendukung semuanya dari pemerintah Kabupaten Kudus, karena ini adalah merupakan program yang sangat baik sekali. Sebetulnya untuk pencanangan ini sudah pernah dilaksanakan, cuma tidak ditindaklanjuti, jadinya vakum. Nah, maka dari ini saya pesan sama Pak Camat, karena ini targetnya dari Pak Dandem tadi, per kecamatan harus minimal ada 1, tentunya jangan hanya bentuk seremonial ini saja, tapi segera ditindaklanjuti. Segera diadakan untuk sosialisasi dan edukasi terkait masyarakat apa sih makna Pancasila ini, Kampung Pancasila ini, biar masyarakat ini semua tahu. Ya, tujuannya apa? Dicanangkan oleh Kampung Pancasila. Dan salah satunya adalah untuk mengurangi intoleran dan untuk radikalisme. Ini salah satu bentuk itu, supaya masyarakat ini rukun, walaupun ada multi budaya, multi keyakinan dan lain-lain, ini bisa bersatu.
Jadi hal seperti ini bagaimana sesuai dengan filosofi Kanjeng Sunan Kudus, jadi bagaimana kita mengedepankan untuk toleransi. Soal Kudus yang masuk 12 besar itu Pak, radikalisme Terkait soal Kudus yang masuk 12 besar daerah radikalisme tinggi Pak. ya, itu kita sendiri memang belum pernah ya. Tentunya kita sendiri kita punya Kesbangpol yang setiap saat selalu memantau dan melaporkan kepada kita. Tentunya dalam hal ini untuk kita mudah, dan tentunya dari pemerintah daerah harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kayak TNI, Polri yang tentunya punya wilayah hukum di sini di dalam untuk pencegahan dan untuk penangkapan hal-hal yang memang sifatnya itu. Maka dari itu kita sendiri dengan adanya pencanangan ini adalah merupakan langkah konkret untuk bagaimana mengurangi intoleran dan radikalisme.